Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di tema 3 subtema 1, pembelajaran keempat muatan IPS penampakan alam. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk di materi, anak-anak bisa mengamati beberapa gambar dari penampakan alam yang ada di Indonesia. Ini beberapa di antaranya ya, anak-anak bisa melihatnya. Selanjutnya, masuk pada materi inti kita. Baik, penampakan alam. Penampakan alam ini disebut juga dengan bentang alam. Bentang alam terdiri atas wilayah dataran dan wilayah perairan. Berarti bentang alam itu dibagi menjadi dua ya nak ya. Yang pertama wilayah dataran dan yang kedua wilayah perairan. Ini beberapa contoh dari wilayah dataran dan perairan. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu. Yang pertama ada wilayah dataran. Wilayah dataran, khususnya di Indonesia, itu meliputi beberapa. Salah satunya ada dataran rendah, seperti ini contohnya. Yang kedua ada dataran tinggi. Ketiga ada gunung. Yang keempat ada pegunungan. Yang kelima ada lembah. Lembah itu seperti ini ya bentuknya. Yang keenam ada ngarai ya. Ngarai itu hampir sama seperti lembah bentuknya kalau digambar. Dan yang ketujuh ada semenanjung. Anak-anak bisa perhatikan beberapa gambarnya ya. Adapun wilayah perairan itu meliputi ada sungai, danau, ada rawa, selat, teluk, dan laut. Kalau wilayah perairan dibagi menjadi 6. Selanjutnya, membahas tentang pantai. Apa sih itu pantai ya? Siapa yang belum pernah ke pantai? Sepertinya kalau kelas 4 semuanya sudah pernah ke pantai ya. Atau mungkin ada beberapa di antara anak-anak yang belum pernah ke pantai. Pantai seperti ini gambarnya. Apa ya pantai itu? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut ya. Jadi laut pinggirnya itu namanya pantai ya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Di sini pantai dibedakan menjadi dua, yaitu pantai landai dan pantai curam atau terjal. Dimana kalau pantai landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Beberapa pantai yang ada di Indonesia diantaranya ada Pantai Kuta Bali, Pantai Giri Trawangan Lombok, Pantai Karimun Jawa, dan banyak sekali yang lainnya ya. Adapun ciri-cirinya pantai diantaranya yang ke-1, berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Jadi kalau tidak berbatasan langsung dengan laut itu berarti bukan pantai. Yang kedua, terdapat tanah yang berpasir. Kalau pantai pasti ada pasirnya. Biasanya apa warnanya? Putih ya. Yang ketiga, pantai biasanya terdapat tumbuhan yang mempunyai akar napas yang berguna untuk beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur. Yang keempat, terdapat kerang dan mutiara, juga terumbu karang. Nih, bisa diingat-ingat ada beberapa ciri-ciri pantai ya, ada 4. Baik, kita lanjut. Sumber daya alam yang ada di pantai itu antara lain ya, ada ikan, ada rumput laut, dan ada kerang.
Adapun manfaat pantai bagi kehidupan manusia, ya, bagi kita apa ya manfaatnya pantai? Yang pertama, sebagai tempat rekreasi. Nah, ini. Yang kedua, pemasukan kas daerah. Apa ya maksudnya? Kok bisa menjadi pemasukan kas daerah? Nah, ini Bu Guru jelaskan. Karena pantai itu menjadi tempat rekreasi, biasanya kan berbayar ya nak ya ketika kita masuk. Lah, masukan dari pengunjung itu ya, atau berbayarnya dari pengunjung itu akan masuk di kas daerah. Yang ketiga, sebagai usaha pengolahan garam. Yang keempat, habitat bagi hewan-hewan yang hidup di air. Masih jelas, hewan yang hidup di air, ada yang hidupnya di laut dan ada yang hidupnya tidak di laut atau di air tawar. Pada umumnya, mata pencaharian penduduk daerah pantai antara lain sebagai nelayan dan petani tambak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita membahas tentang dataran rendah. Apa yaitu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Ingat, kalau dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Beberapa contoh dataran rendah yang ada di Indonesia, di antaranya yang pertama ada dataran rendah pantai utara di Pulau Jawa. Yang kedua ada dataran rendah pantai timur Sumatera atau di Pulau Sumatera. Yang ketiga, dataran rendah di Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. Karena dataran rendah itu banyak sekali di Indonesia, tidak hanya 3 macam ini saja. Kemudian ciri-ciri dataran rendah antara lain. Ciri-cirinya dataran rendah itu, yang pertama, ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Apa itu mdpl? 200 meter dari permukaan laut ya, mdpl, meter dari permukaan laut. Yang kedua, daerahnya cenderung panas dan kering. Yang ketiga, memiliki curah hujan relatif tinggi. Seperti ini contoh dari gambar dataran rendah. Baik, kita lanjut. Sumber daya alam dataran rendah yaitu ada hewan ternak, ada sayuran, dan ada buah-buahan. Pemanfaatan dataran rendah bagi kehidupan manusia diantaranya dapat digunakan sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra bisnis. Jadi banyak macam bisnis yang bisa dibangun dan dikembangkan di dataran rendah. Ya nak ya. Adapun mata pencaharian penduduk yang hidup di dataran rendah antara lain menjadi petani, menjadi pedagang, buruh, dan pegawai-pegawai kantoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataran tinggi. Ya. Kalau dataran tinggi ini kebalikannya dari dataran rendah tadi. Kalau dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Ingat, kalau tadi dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang dari berapa? Kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Kalau dataran tinggi itu antara 500 sampai 700, paling tinggi-tingginya 700 atau lebih meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi yang Indonesia miliki ya, yang kita miliki di antaranya. Yang pertama, dataran tinggi Dieng. Ini di Jawa Tengah. Ada dataran tinggi Bandung, Jawa Barat. Ada Puncak Bogor, ada dataran tinggi Malang, tepatnya di Jawa Timur, dan lain-lain. Karena dataran tinggi juga banyak sekali. Adapun ciri-cirinya dari dataran tinggi diantaranya, satu, mempunyai iklim yang sejuk. Nah, pasti kalau di dataran tinggi ya, nak ya, kita kedinginan, dingin sekali. Yang kedua,
mempunyai amplitude suhu harian dan tahunan yang besar. Yang ketiga, area pertanian dibuat terasering. Yang keempat, udaranya terasa kering. Jadi meskipun suhunya dingin sekali, tapi udaranya udara kering. Baik, kita lanjut. Oke. Sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi diantaranya ada sumber mata air, ada perkebunan, pertanian, hasil tambang, flora, dan fauna. Adapun pemanfaatan dataran tinggi bagi manusia, yaitu sebagai tempat objek wisata, sudah pasti ya, perkebunan, hortikultura, tanaman semusim, dan kehutanan. Adapun mata pencahariannya yang ada di dataran tinggi biasanya ada petani, peternak, pedagang, dan bekerja di perkebunan atau kebun. Kita lanjut. Nah, alhamdulillah ternyata materinya sudah selesai. Mudah ya nak ya dipahami? Baik, untuk mengevaluasi atau mengukur pemahaman anak-anak ya, silahkan anak-anak mengerjakan latihan di buku tematik tema 3 halaman 31. Kemudian jika sudah selesai bisa disampaikan kepada wali kelasnya masing-masing. Ingat, kerjakan tugas-tugasmu dengan jujur dan penuh percaya diri ya, karena kebohongan itu berawal dari ketidakpercayadirian kita. Jadi maka dari itu jadilah anak-anak yang suka jujur dan percaya diri. Gitu. Semangat belajar ya. Kita sudah selesai pertemuan kali ini. Saya hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.